Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang diskusi kelompok. Yang pertama ada deflasi dan inflasi, dan juga perilaku konsumtif dan ketergantungan impor. Kenalkan, nama saya Sarah Mulyani dengan NPM 3078 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Virkin Hita Vito Ananda dengan NPM 242010310. Soal yang pertama, bagaimana perilaku konsumsi lintas generasi memengaruhi permintaan produk impor di Indonesia? Jadi, perilaku konsumsi setiap generasi itu berbeda-beda dan memengaruhi seberapa besar mereka membeli barang impor. Nah, di generasi ini ada 4. Yang pertama itu ada generasi baby boomer, di mana generasi baby boomer ini cenderung membeli produk impor seperti mobil dan elektronik karena mereka itu lebih mengutamakan kualitas dan keawetan. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Generasi mana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketergantungan impor? Generasi milenial dan generasi Z adalah generasi yang paling banyak berkontribusi dalam meningkatnya ketergantungan impor. Karena yang pertama, mereka konsumtif, suka membeli barang yang lagi tren, terutama elektronik, fashion, dan produk gaya hidup. Yang kedua, sering terpengaruh iklan dan influencer. Banyak dari mereka membeli produk luar negeri karena sering melihat di media sosial. Yang ketiga, mudah akses e-commerce global. Sekarang, membeli barang dari luar negeri sangat mudah melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau bahkan langsung dari website luar. Meskipun generasi yang lebih tua seperti baby boomers dan generasi X juga membeli barang impor, tetapi mereka lebih selektif dan hanya membeli barang yang benar-benar tahan lama. Jadi, milenial dan Gen Z adalah generasi yang paling bikin ketergantungan impor meningkat. Sarah Mulyani dengan NPM 3078. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor? Bagaimana cara industri lokal meningkatkan daya saing? Nah, ada beberapa alasan kenapa produk lokal masih kalah dibandingkan produk impor. Yang pertama, karena kualitas masih kurang. Banyak produk lokal yang masih belum bagus barang impor, jadi orang lebih memilih produk luar. Yang kedua, brandingnya masih rendah. Branding dan promosi lemah. Barang impor terlihat lebih keren karena sering dipromosikan oleh artis luar atau influencer. Yang ketiga, harga kurang bersaing. Kadang barang lokal memilih harga mahal daripada barang impor karena biaya produksi di Indonesia lebih tinggi. Yang keempat, mindset konsumen. Banyak orang masih mikir kalau produk luar tuh lebih bagus daripada produk dalam negeri. Agar bisa bersaing, industri lokal harus meningkatkan kualitas dan inovasi, agar orang percaya kalau produk lokal juga bisa bagus dan tahan lama. Meningkatkan branding dan promosi, memakai strategi pemasaran modern, misal kerjasama dengan influencer, dan bikin kampanye menarik di media sosial. Terus menekan biaya produksi supaya harga barang lokal lebih murah dan bisa bersaing dengan produk impor. Dengan dukungan pemerintah, harus bantu UMKM dengan memberikan akses modal, pelatihan bisnis, dan produksi yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Revia Sudi Prakoso dengan NPM 2420103090. Saya akan menjawab nomor 4, yaitu cara menyeimbangkan manfaat impor dalam jangka pendek dan bahaya impor dalam jangka panjang, serta kebijakan yang dapat diambil pemerintah. Menyeimbangkan manfaat impor dalam jangka pendek dan bahaya impor dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, jangka pendek. A. Memanfaatkan impor untuk memenuhi kebutuhan barang yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Kemudian menggunakan barang impor sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas produksi lokal dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri melalui transfer teknologi dari produk impor. Kemudian jangka panjang. Yang pertama, mengurangi ketergantungan impor dengan memperkuat industri lokal. Yang kedua, mengembangkan kebijakan substitusi impor. Yang ketiga, mendorong inovasi dan riset agar produk dalam negeri dapat bersaing secara global. Kemudian kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor, yaitu yang pertama, mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk lokal.
Yang kedua, pendidikan dan promosi produk lokal. Yang ketiga, dukungan bagi UMKM. Yang keempat, regulasi dan proteksi industri lokal. Dan yang kelima, mendorong investasi dalam produksi domestik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Mustafa, NBM 2420103114. Nah, akan menjawab nomor 5. Dari mengubah perilaku konsumen itu dapat agar lebih mencintai produk lokal itu terdapat beberapa strategi ya. Yang pertama itu edukasi konsumen, yaitu seperti meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat dan kualitas produk lokal itu sangat penting. Yang kedua itu meningkatkan kualitas produk ya. Jadi produsen lokal itu perlu fokus dalam peningkatan kualitas produk agar produknya dapat bersaing dengan barang impor. Yang ketiga itu memanfaatkan media sosial ya. Jadi dengan adanya media sosial sebagai alat kuat itu untuk mempromosikan produk lokal. Yang keempat itu mengembangkan pasar online. Nah, jadi kita dapat membangun platform e-commerce untuk produk lokal yang memungkinkan produsen menjangkau pasar-pasar yang lebih luas. Yang kelima itu kolaborasi dengan pemerintah dan institusi. Nah, jadi kerjasama antara produsen lokal dengan pemerintah dan lembaga swasta dapat memperkuat promosi dan meningkatkan akses terhadap pasar yang lebih luas bagi produsen lokal. Perkenalkan, nama saya Tania Adinda dengan NPM 2420103091. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, perilaku konsumtif bisa memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak dikendalikan dapat menyebabkan pemborosan dan ketidakseimbangan ekonomi. Ketergantungan impor memberikan keuntungan dalam hal akses produk berkualitas tinggi, tetapi juga dapat melemahkan daya saing industri lokal. Pemerintah perlu menerapkan strategi seimbang seperti meningkatkan daya saing produk lokal, mengedukasi masyarakat tentang konsumsi bijak, serta mengatur kebijakan impor agar tidak merugikan ekonomi nasional.